diskusikan. Jadi tinggal waktu saya persilakan aja nanti Bapak menyampaikan mewakili teman-teman apa kira-kira yang akan kita diskusikan pada pagi hari. Saya persilakan. Terima kasih yang hormat Bapak Kapolda dan juga Bapak Kapolda. Jadi sebelumnya izinkan saya mengaturkan kalimat Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada kami dari para relawan di Pusat Koordinasi Ibu Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa apresiasi kami yang tinggi pada Pak Kapolda, karena sebelumnya hanya mau menerima 5, kemudian ternyata kami bisa diterima semuanya, pengurus inti nasional. Ini suatu kebanggaan bagi kami bisa bertemu dengan Bapak Kapolda, dan akan menjadi sebuah dorongan bagi kami, karena kami adalah lembaga swadaya Hindu yang memang concern di bidang pemberdayaan sumber daya internal. Nah, berbagai hal yang memang kami lakukan terkait dengan gerakan kami yang pertama jelas kami adalah salah satu penegak 4 konsensus kebangsaan kita, karena kami merangkul semua komponen Ibu Indonesia dari berbagai daerah, baik itu dari suku Bali, kemudian dari suku Jawa, Bugis, Toraja dan sebagainya, yang semua memiliki kultur dan adat itu mereka masing-masing. Jadi ini yang membuat kami bangga sebagai insan bangsa Indonesia ini, bahwa kami diberikan kesempatan juga untuk bersama-sama memberikan kontribusi pada pembangunan bangsa ini. Jadi salah satu dari poin yang memang kami kedepankan adalah bagaimana kami dalam satu visi kami adalah mewujudkan Indonesia yang santi. Jadi mungkin Bapak mengetahui bahwa konsep santi itu benar-benar konsep kedamaian bagi kami, dan disinilah gerakan kami mulai dengan bagaimana secara internal kami melahirkan relawan-relawan yang memang dari dirinya dulu damai. Setelah itu baru kita turunkan pada yang lain untuk bisa kita wujudkan sebuah komunitas yang memberi aura cinta kasih. Nah, terkait dengan kehadiran kami di sini, memang pertama kami ingin berkenalan dengan Bapak Kapolda. Sebenarnya organisasi kami ini berdiri sejak tahun 2003 setelah terjadinya bom Bali. Berangkat dari keprihatinan kami, karena kami secara internal sudah perlu banyak pembelajaran, dan kami tidak ingin kejadian-kejadian seperti itu terulang kembali. Sehingga tahun 2006 kami berfungsi menjadi Pusat Koordinasi Ibu di seluruh Indonesia, dan tahun 2015 baru kami lulus pada hukumnya. Jadi dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kami berbentuk perkumpulan, bukan organisasi massa, tapi perkumpulan yang memang berbadan hukum Kementerian Hukum HAM. Nah, kemudian dari apa yang kami selama ini inventarisir mengenai permasalahan, pertama karena kami concern dengan Bali, ya. Hari ini dari kutipan Bapak Kapolri saat melantik Bapak, saya menarik sekali apa yang beliau sampaikan, bahwa Bali itu menjadi presentasi dunia, dan Bapak dulu membidangi bidang hubungan luar negeri, dan kami sangat bangga memiliki Kapolda yang memang concern nantinya juga membantu kami untuk bagaimana Bali ini benar-benar kita jaga secara spirit maupun secara keamanan swakarsa. Nah, yang kami poinkan beberapa hal memang tidak semuanya kami bisa jangkau untuk kami inventarisir. Yang jelas Bali ini adalah sebuah pulau yang unik dan tidak memiliki sumber daya lain selain budaya, adat istiadat, dan juga nilai-nilai religi. Nah, ini yang menjadi catatan penting bagi siapapun yang ada di Bali untuk benar-benar menyadari ini sebagai sebuah nilai warisan yang harus kami jaga.
Nah, kami ada beberapa poin, mungkin kami langsung saja sampaikan bahwa yang pertama memang kami concern dengan selama ini dengan gerakan-gerakan radikal anarkis dan anti Pancasila yang masuk ke Bali. Jadi kami deteksi waktu itu tahun 2012 ya, dengan munculnya Hizbut Tahrir Indonesia, kemudian juga ada gerakan-gerakan seperti MPI yang mau datang ke Bali. Jadi kami harapkan sekali bahwa masukan pertama ini agar Polda dengan komponen semuanya bersama-sama menangkal hadirnya organisasi radikal atau organisasi yang bertentangan dengan Pancasila itu ada di Bali. Sehingga bagaimana secara teknis kami sangat percaya dengan kepolisian untuk bisa menangkal keberadaan mereka, sehingga potensi untuk mereka menyebarkan kepada saudara-saudara kami, saudara Muslim yang sudah lama di Bali dan sangat menganggap kami saudara, sehingga dulu kami kenal istilahnya Islam, saudara Islam, itu sangat kental. Kami kebetulan asli saya berada di daerah Jembrana. Dulu pada zaman kecil saya itu saya terbiasa untuk saling bersilaturahmi. Pada saat ada ada upacara atau ada kegiatan di kami, mereka datang. Kemudian pada saat mereka juga hari raya kami datang. Nah inilah. Dan seiring berkembangnya waktu kami melihat bahwa banyak kemudian ada saudara-saudara kami yang keluar masuk ke wilayah-wilayah yang mungkin sedikit agak radikal pemahamannya, sehingga perubahan itu drastis terjadi. Nah inilah yang jadi concern kami, banyak yang menjadi isu-isu yang justru dari dalam saudara-saudara kami, saudara Islam itu bergejolak juga. Nah, oleh karena itu inilah yang kami harapkan dari Polda juga ikut proaktif menangkal mereka-mereka yang memang tidak menguatkan konsensus bangsa ini untuk menjadi sebuah komitmen bersama. Kemudian yang kedua, Bali dalam beberapa kasus kerusuhan kekerasan ya, telah menjadi sarang bagi berkembangnya ormas preman. Ya, kami sangat resah sebenarnya, walaupun secara internal kami tahu sebagian besar adalah orang-orang Bali sendiri. Namun kami harapkan ada sinergi antara Polda untuk kemudian meluruskan misi mereka, jangan sampai kemudian menjadi killer ya di Pulau Dame ini. Dan sudah banyak terjadi kasus-kasus itu. Kita harapkan sekali agar Polda juga memberikan dukungan pada lahirnya lembaga swakasa pertahanan Pecalang yang memang sebenarnya secara tradisional ini sangat ampuh. Hanya saja kami berharap nantinya tentang bagaimana teknis, walaupun kami lihat sudah sering bersinergi dengan kepolisian, tetapi kami harapkan ke depan lebih banyak memberikan bimbingan teknis agar mereka bisa diberdayakan. Kemudian kami juga membaca bahwa pada masa-masa ini peningkatan kasus kriminalitas baik ringan, sedang maupun yang sangat berbahaya itu sudah meningkat kembali. Dulu kami tidak pernah mendengar ada kasus mutilasi, kemudian kasus perampokan, kemudian kasus pencurian dengan kekerasan yang luar biasa. Nah ini perlu menjadi concern bagaimana kami relawan Dharma yang memang melihat sebagai sebuah perubahan yang drastis ini sangat merasa perlu untuk berdampingan dengan polisi, termasuk narkoba, kemudian kasus-kasus pedofil, pelecehan seksual, termasuk yang belakangan ini banyak muncul pelecehan agama dan area suci. Nah ini jadi concern kami juga. Kemudian yang berikutnya tentu saja yang menjadi hal khusus adalah kasus-kasus penistaan agama dan hari suci yang kalau tidak salah mulai 2 tahun yang lalu sudah sering kami laporkan, tetapi kami mohon sekali dari Bapak Kapolda untuk bisa tegas memberikan arahan kepada
time untuk benar-benar menuntaskan, karena harus ada efek jerah. Jadi kami malah setiap tahun akan menjadi rutinitas bagi kami untuk melaporkan, tapi tidak ada tindakan untuk menindak tegas yang bersangkutan, karena ini sudah merupakan tradisi tahunan, selalu ada yang melakukan pelecehan dan penistaan agama melalui media sosial terutama. Nah, kemudian yang kelima yang bisa kami inventarisir adalah kami ingin agar kepolisian daerah Bali tetap, karena selama ini kami pantau tetap menjaga independensi dalam menjaga keamanan Bali. Kami sangat apresiasi itu, dan berbagai gerakan rakyat Bali yang memang murni untuk menjaga Bali ini secara kultur itu banyak dilakukan oleh masyarakat secara damai, dan kami tidak pernah melihat gerakan-gerakan anarkis di sana. Dan kami concern salah satunya memang kami dari Puskor juga ikut melakukan gerakan itu, terutama untuk gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa ini yang sudah menjadi isu internasional karena di mana-mana di dunia juga. Dan perlu kami ingatkan bahwa gerakan ini memang kami murni untuk menjaga alam budaya adat Bali ini agar tetap terjaga. Jadi kapitalisme ataupun sistem pariwisata yang tidak berbasis masyarakat kami sangat bukan. Kami ingin sekali rakyat Bali menikmati dunia pariwisata ini secara alami. Artinya bukan kami anti investasi dan sebagainya, tapi mereka harus tetap menyesuaikan dengan kebutuhan Bali yang kecil ini. Dan yang terakhir, ya kami titip sebagai salah satu komponen Hindu Indonesia melalui Kapolda, kami menitipkan pesan kepada Kapolri agar saudara-saudara kami yang di luar Bali ini dijaga, baik yang Hindu maupun non-Hindu yang masih memiliki etnis Bali, agar mereka bisa tentram, aman, damai sebagai bagian dari NKRI, sehingga kasus-kasus kerusuhan yang terakhir ini terjadi di Lampung lagi tidak terjadi lagi. Jadi melalui pesan ini kami berharap sekali pada Bapak Kapolda dan jajarannya untuk menyampaikan juga ke Kapolri bahwa kami sangat sedih mendengar terjadi lagi kasus-kasus seperti ini yang walaupun tidak muncul sebagai isu sara, tapi sudah mulai merembet dimanfaatkan oleh oknum yang memang tidak menyukai Bali ataupun orang-orang Hindu. Nah, inilah kira-kira rangkuman, nanti akan kami sampaikan juga, walaupun hanya beberapa hal yang menjadi poin penting, tetapi kami harapkan dan mohon juga saran dari Bapak Kapolda, karena kami adalah organisasi yang memang swadaya dan tidak mengarah kepada hal-hal yang radikal. Justru kami sangat concern kepada internal kami, agar semua dari relawan kami tegaskan untuk menjaga sikap, perilaku, dan juga tindakan kita agar tetap mencerminkan sebagai sebuah ajaran kebaikan. Jadi demikian kira-kira Pak Kapolda, nanti kami sampaikan secara tertulis, dan kami harapkan sekali melalui forum ini Bapak Kapolda memberikan kami juga informasi-informasi yang terkait dengan apapun melalui jajaran Bapak, kalau memang perlu kami berangkulan untuk sama-sama menjaga, karena program pemberdayaan kami termasuk di dalamnya adalah bagaimana menguatkan jati diri kami. Ya, demikian kira-kira Pak Kapolda, kurang lebih kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan kami mohon arahan Bapak Kapolda, mungkin Bapak Kapolda dan jajaran lainnya untuk bisa kami jadikan sebagai penguatan secara internal. Terima kasih. Baiklah Bapak sekalian, jadi akan saya tanggapi apa-apa tadi yang sudah disampaikan, dan tentu manakala masih ada yang melewatkan atau belum lengkap, ini Bapak Kapolda di Bali kita juga bisa menambahkan. Jadi saya catat ini ada 7 tadi yang disampaikan topik begitu.
Yang pertama dan kedua ini berkaitan terkait dengan masalah radikalisme, tindakan anarkis, anti Pancasila, kemudian juga kehadiran FPI, Hizbut Tahrir, dan mereka yang bertentangan dengan Pancasila termasuk kerusuhan ormas. Coba saya jawab satu kali. Jadi terhadap keberadaan mereka, terutama sebenarnya bukan keberadaannya, tetapi tindakannya. Saya lebih memilih tindakannya. Jelas kami aparat kepolisian menentang tegas. Tidak hanya di Bali, tapi juga di daerah lain, seluruh Indonesia. Kebijakannya jelas, Polri. Dan Bapak bisa lihat di TV, FPI misalnya, FPI, Forum Pembela Islam, Front Pembela Islam, ditangkap, diproses di Jakarta, dan ribut. Kita lihat sendiri di TV. Jadi tidak ada. Di Jawa Tengah juga begitu, mereka konvoi, isi bensin tidak bayar, ngambil makanan di warung tidak bayar, semua ditangkap oleh polisi. Jadi tidak ada, kita mentolerir mereka itu tidak ada sama sekali. Dan selama saya di Bali 6 bulan ini memang saya belum dapat laporan dari intelijen bahwa mereka mengganggu kita. Tidak ada di sini. Kalau ada pasti kami tidak. Front Pembela Islam, kita juga dalam Hizbut Tahrir dan organisasi yang menggunakan simbol-simbol keagamaan. Jadi tindakannya sebenarnya tidak mencerminkan keislamannya. Saya bukan Muslim. Saya sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Tidak ada agama seperti itu. Mereka menggunakan cara-caranya sendiri. Kalau mereka yang paling benar. Ini sebenarnya sempalan sekecil saja dari Islam atau Muslim yang begitu besar. Tapi karena berlaku beberapa gelintir dari mereka, kemudian merusak citra kelompok yang jauh lebih besar, sangat besar. Hanya beberapa saja kelompok orang-orang tertentu, kelompok garis keras kita sendiri. Jadi poinnya di sini, saya setuju bahwa tindakan radikal, anarkisme, anti Pancasila harus dilawan. Itu poinnya. Saya berada dalam barisan yang sama. Kalau melarang mereka datang, polisi itu kan bertindak berdasarkan undang-undang. Sandarannya itu aturan. Sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur atau melarang orang berpergian dari satu tempat ke tempat lain. Tidak ada. Tidak ada pasalnya berbunyi FPI dilarang berangkat dari Surabaya ke Bali, itu tidak ada. Jadi kalau mau ditangkap pasal apa? Kalau mereka datang ya tidak bisa dilarang. Tidak ada juga yang sebaliknya, tidak ada undang-undang yang menyebutkan orang Bali dilarang ke Jawa, tidak ada. Republik ini satu. Jadi kalau mereka datang ya silakan datang, asal tidak mengganggu. Jadi yang dilarang itu mengganggu dia. Tolong dicegah Pak, jangan sampai dia masuk, kalau nggak bisa undang-undang apa yang mengatur itu. Sama dengan sekarang, orang Islam ini bahkan ke Suriah, disuruh cekel di bandara, pasal apa? Tidak ada undang-undang yang mengatur. Orang mau pergi dilarang, tidak ada. Tidak ada satu undang-undang pun di Indonesia yang melarang orang berpergian. Nah, saya mau pergi kok, saya mau ke Istanbul misalnya, beli tiket, tidak bisa dilarang. Sampai di Turki dia nyebrang ke Suriah misalnya, jadilah teroris. Tetapi mencegah orang beli tiket ke Turki, Istanbul nggak bisa. Seperti Bapak sekalian kalau mau ke India mau ibadah, tidak ada pasal satupun yang melarang bapak-bapak pergi ke India. Pas undang-undang apa yang melarang, belum ada undang-undang. Memang sekarang ada wacana untuk memperluas, katanya merevisi undang-undang terorisme supaya menjangkau. Bagaimana kalau ketahuan niatnya kurang baik ya, bisa dicegah dari awal. Itu wacananya seperti itu. Mudah-mudahan nanti akan ada satu formulasi pasal yang bisa menjerat itu. Tapi sekarang belum ada undang-undang yang melarang orang berpergian. Mau kemana?
kita boleh bergerak bebas, apalagi dalam negeri, luar negeri bebas. Kecuali misalnya Israel memang tidak ada, karena kita tidak punya hubungan diplomatik, ya. Tidak ada kedutaan yang bisa dapat visa misalnya seperti itu. Terkait dengan kerusuhan ormas dan preman, ini ada kaitan. Ya. Jadi memang seringkali kan kita seperti ketakutan, ya. Wah ini FPI, Hizbut Tahrir dan sebagainya, menakutkan sekali. Sementara seperti Bapak sebutkan, internal kita ini di Bali ada Laskar Bali, ada Baladika, dan ada yang lain-lain. Di internet itu sudah ditulis. Salah satu wartawan asing menulis, saya baca sendiri. Laskar Bali itu sudah sama menakutkannya ya. Dengan gangster internasional, Yakuza di Jepang, terlihat di Hongkong, sudah disamakan. Saya sudah bicara ini dengan diri kita berkali-kali di forum provinsi Pemda dengan tokoh masyarakat, tokoh masyarakat. Kalau ini dibiarkan, ya, mereka ini bisa tumbuh seperti Yakuza di Jepang, terlihat di Hong Kong, seperti mafia-mafia di Amerika, di Chicago dulu, seperti kartel di Meksiko, di Colombia. Sangat berbahaya. Mereka saling bunuh satu sama lain, bergerak di area gelap semuanya, area hitam, perjudian, pelacuran, narkotika, semua dikuasai. Jangankan sesama geng ya, kalau di Colombia sebenarnya kartel dengan petugas keamanan, apakah itu militer atau polisi, mereka berperan. Mereka tidak tahu. Kalau ini terjadi, berbahaya sekali. Oleh karena itu Jakarta ada gengnya Hercules, habis sekarang Hercules di penjara. John Kane sama saja. Saya sampaikan jangan sampai Laskar Bali itu nanti besar seperti itu. Saya sudah ketemu dengan mereka, sudah berkali-kali audiensi dengan saya, pada waktu sudah saya kumpulin juga. Saya sampaikan cuma dua pilihan kamu. Sebagai ormas ini, kalau kamu berperilaku baik, menarik simpati masyarakat, mengikuti makin banyak, saudari bisa jadi partai politik. Partai politik kan dia ormas, karena besar dia partai. Ketua partainya kalau menang pemilu bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, bahkan bisa jadi presiden. Jalan satu lagi, kalau Anda kelola dengan tidak baik organisasi ini, bisa menjadi organisasi hitam alias preman. Jadinya apa ya spesial kita tadi? Jadi kartel, jadi yakuza, jadi triad, ya. Jadi organisasi gangster, sangat menakutkan. Tinggal pilih, mau kesini atau mau kesini, atau mau bubar sama sekali, mau berorganisasi. Yang ekstrim ya, masih bisa diluruskan kembali ke jalan yang benar. Semua terpulang pada mereka. Jadi jangan sampai nanti kita ketakutan kepada sesuatu yang sebenarnya masih di awal-awal, yang belum jelas. Tahir mau ngapain belum jelas, barangnya FPI juga berada di sini. Yang di depan mata kita, Laskar Bali, kita nggak pernah singgung. Itu jauh lebih berbahaya. Saya mohon maaf saja, bukan karena saya benci mereka, saya cinta Bali, saya cinta Indonesia. Itu udah nyata. 4 jam ribut, 4 mati. Kalau tidak kita kendalikan dengan baik waktu itu, korbannya pasti jauh lebih banyak. Jam 4 sore mulai rusuh, malam berlanjut, jam 9 pagi saya kumpulkan. Di sini saya kumpulkan. Saya suruh salaman buat pernyataan, undang televisi. Saat itu mereka tanda tangan. Sampai hari ini belum ada susulan, keributan susulan. Jadi saya mengatakan cukup berhasil. Terbukti tidak ada keributan susulan. Kalau saya tidak mengambil langkah cepat waktu itu, ceritanya tentu beda. Ini evaluasi. Ini justru harus kita tangani dulu dengan baik. Saya tahu mereka jaga toko, jaga warung, jaga bar apa ya, minta duit, pasang stiker. Yang punya toko nggak berani lapor kok. Oh diminta berapa aja? Daripada panjang urusannya Pak, udahlah. Hapus mereka. Sementara masyarakat meminta kepada saya, Kapolda bersikap tegas. Ada aturannya.
Ormas itu diatur dalam undang-undang keormasan. Jadi, bagaimana dia berdiri, bagaimana dibubarkan, itu ada mekanismenya. Saya tidak bisa membubarkan ormas, karena ada aturannya. Salah ditegur sekali, salah lagi ditegur 2 kali, teguran kedua, ketiga, begitu terus, baru sampai pada tingkat pembubaran. Ada undang-undang. Saya lupa nomornya, undang-undang berapa itu Pak? Undang-undang keormasan. Ada saya, biasanya saya bawa-bawa. Jadi ada mekanismenya, tidak bisa dibuat. Tapi kalau yang melanggar hukum, yang bunuh di Kerobokan dan yang bunuh di Teguma, semuanya masuk. Sekarang itu kalau saya tidak salah jumlahnya sekitar 20-an saya kira ya. Ada 20-an orang dari Laskar Bali yang terlibat waktu itu. Kita tahan, tidak saya keluarkan. Proses sidang harus sidang. 4 nyawa melayang waktu itu. Itu tentang keormasan. Kemudian tadi sampaikan juga tentang organisasi pecalang. Itu saya sangat mendukung. Pecalang memang harus diorganisasi dengan baik dan tempatnya. Jadi kalau sudah ada pecalang sebagai komponen keamanan tradisional, berkolaborasi dengan aparat keamanan negara, Polri, TNI, katakanlah, udah cukup kalau buat saya. Nggak perlu ada keamanan lain, nggak perlu. Cukup itu aja. Polri, TNI, pecalang, bertiga ini berkolaborasi. Nggak perlu lagi ada keamanan-keamanan yang pakai tato-tato di perempatan, di toko, nggak perlu lagi. Bikin ribut saja. Cukup 3 ini aja. Ini kan persoalan sosial. Jadi Laskar Bali dengan kekuatan sekarang itu sekitar 13.000 sekian. Itu kekuatan yang cukup besar, yang bisa saja digunakan oleh kekuatan-kekuatan politik. Contoh, kalau musim pilkada, gak usah 13.000, 1.000 suara saja itu bisa memenangkan pilkada. Jadi kalau mereka digalakkan, dukung saya supaya menang pilkada. Nanti kan setelah pilkada ada rasa hutang budi kan, ya dukung saya. Ini ada perasaan orang dia bilang pakai itu ada gitu. Sungguh malah nggak bisa tegak kalau sudah begitu. Saya kebetulan tidak punya kepentingan, saya jadi Kapolda bukan dukung ormas. Saya datang dari Jakarta itu oleh pimpinan. Tidak ada usahanya ormas mau dukung mau tidak, saya tetap aja di sini. Atau kalau ke Jakarta mau nyabut, dicabut aja, nggak bisa digandoli juga. Tapi kalau yang lain, prosesnya kan tidak seperti itu. Perlu dukungan itu. Sehingga agak dilematis mungkin bagi pihak. Kalau saya sih jelas sebenarnya cuma undang-undang dan hukum saja. Tapi saya setuju pecalang ini memang harus kita pupuk, kita bina betul. Keamanan ini jangan sampai tergeser keberadaannya oleh keamanan yang tidak jelas tadi. Dia lebih dominan, nanti lama-lama semua dijaga oleh tato-tato semua. Pecalangnya terpinggirkan, jangan sampai. Harus dipelihara, diperbesar gitu. Kalau perlu pecalang dengan mereka itu tidak ada kompromi. Nanti rebutan wilayah pasti kan gitu. Ya, kalau pecalangnya. Yang keempat, sekarang disinyalir bahwa kriminalitas meningkat. Ada narkoba, pedofilia, pelecehan agama, penistaan agama, penistaan terhadap hari suci. Polisi diminta bertindak tegas. Jadi begini Mas sekalian. Ada satu ada ilmu kriminologi kalau kita lihat. Dikatakan bahwa crime is the shadow of the civilization. Kejahatan itu adalah bayang-bayang dari peradaban manusia. Jadi kalau dikatakan sekarang di Bali banyak yang baru, itu pasti. Bukan hanya di Bali. Karena kejahatan itu tadi bayang-bayang dari peradaban. Kalau peradabannya berubah, pasti bentuk kejahatan. Dan ini adalah sebuah teori yang sudah itu melalui satu penelitian yang luar biasa panjang. Terjadi di seluruh belahan dunia ya seperti itu. Dulu itu, misalnya kalau
belanja, kita ke toko bawa duit, bayar. Namanya uang sebagai alat untuk transaksi jual. Kemudian uang bisa dipalsu, kejahatannya namanya pemalsuan uang. Dulu waktu saya masih muda, ada namanya kartu kredit. Kemudian kalau uang dipalsu ada di KUHP, uang palsu. Kartu kredit itu belakangnya dipalsu. Di KUHP tidak ada. Apa masuknya di kartu kredit? Uang bukan. Ya, alat pembayaran bukan, tapi bisa dipakai untuk transaksi. Kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga muncullah ada undang-undang tentang kartu kredit. Harus diatur khusus undang-undang baru. Kalau mencuri di masa lalu, kita langsung fisik, pintunya dirusak atau digasir. Kalau di kampung saya di Jawa dulu, mulai bakaran. Sekarang kita membobol bank di Amerika, nggak perlu datang ke Amerika kok. Sambil tiduran bisa, tinggal pakai IT, jebol bank di sana. Peradaban yang meningkat, itu terjadi, tidak bisa dilawan, tidak bisa dilawan. Jadi kalau di Bakaran tadi, wah di Bali sekarang main narkoba, pasti tidak bisa dilawan. Dulu saya dengar cerita di Bali itu kalau kita naruh sepeda ditinggal 2-3 hari nggak akan hilang, berak di situ terus. Coba sekarang, hilang Pak. Kunci aja hilang kok. Dulu tidak ada, tidak perlu katanya. Di rumah orang juga motor kuncinya nggak dicabut dari motor, digeletakin aja. Tapi harus ada kesadaran bahwa peradaban itu berubah. Tidak hanya di Bali, di seluruh belahan dunia peradabannya berubah. Karena dia merupakan bayang-bayang. Peradabannya berubah, bentuk kejahatannya berubah. Kita yang harus menyesuaikan dengan perubahan itu. Kalau kita tidak mau berubah dan tidak mau menyesuaikan dengan perubahan, katanya kita akan digilas oleh perubahan itu sendiri. Kita harus menyesuaikan dengan perubahan. Pedofilia, homoseks, gay, sekarang istilahnya apa? LGBT. Dianggap dan baru. Padahal kalau menurut kita sejarah umat manusia, di zaman jahiliyah sudah ada itu. Nabi Nuh dulu kalau di Al-Quran itu ada. Zaman 1400 tahun yang lalu sudah ada itu. Homoseksual itu sudah ada. Tidak baru-baru amat sebenarnya. Sejarah dunia itu sudah ada. Dianggap sekarang sedang bertren lagi. Mungkin dunia berputar gitu. Hilang. Tidak sama sekali baru. Ini beberapa memang baru. Bentuk kejahatannya itu. Narkotika mungkin tidak terlalu baru ya. Sejak zaman sejarah Cina sudah ada mereka melakukan penjajahan bukan secara fisik, tapi dengan cara meracuni generasi mudanya. Ya, perang candu. Kalau kita belajar sejarah Cina, mereka punya sejarah tentang perang candu. Jadi Cina menghancurkan lawan itu bukan menyerang secara senjata, tapi dia kirim candu ke negara yang mau diserang supaya mereka semuanya kecanduan semua dengan narkotika. Setelah itu terpangkas satu generasi. Misalnya, ini kan peradaban ini. Kita bisa jadi juga sedang menjadi korban peradaban itu. Kita harus sadar itu. Itu tidak bisa diserahkan kepada polisi, tidak bisa. Karena sudah ada BNN, negara sadar bahwa ini pekerjaan besar. Karena perlu dibentuk satu institusi khusus yang menangani narkotika. Bentuklah Badan Nasional Narkotika. Badan Narkotika Nasional. Sama dengan Amerika. Dulu juga polisi nangani narkotika. Kalau begitu besar, Amerika membentuk namanya DEA, Drug Enforcement Agency. Jadi gejalanya sama. Ketika satu bentuk kejahatan dianggap serius, maka negara terdorong untuk membuat satu institusi khusus menangani. Meskipun itu juga bukan berarti terus semuanya selesai juga. Prosesnya sangat panjang. Pelecehan agama dan penistaan agama. Saya secara pribadi, dengan kapasitas sebagai Kapolda, sangat menyesalkan terjadinya kasus-kasus seperti itu. Saya juga sudah lapor dari
sosial, membuat statement yang memperkeruh, memancing keadaan. Saya sudah tugasi di Twitter, saya punya cybercrime, lacak IP-nya, general gitu. Belum dilapori sebenarnya saya hasil pelacakan, nanti ada pawang, ada apa. Saya sudah perintahkan. Tapi begini, saya ingin sampaikan kepada sekalian. Mari kita semua jangan mudah terbakar emosi. Ini perlu kita catat. Jangan sampai maksudnya baik, tapi cara bertindak kita tidak tepat. Persoalan bukan jadi selesai, malah tambah keruh. Ini ibarat kita mengambil ikan di kolam itu, bagaimana supaya ikannya kena tapi airnya jangan diobok-obok semua, ikannya ketangkap keruh malah jadi celaka. Saya sering menyampaikan ini. Jangan, tak kita selesaikan. Siapa sebenarnya yang mengupload ini? Kan kita tidak tahu itu. Bisa mencipta, betul-betul terjadi. Pada waktu Tamrin diserang teroris, serangan teroris di Jakarta, selang 1 minggu atau 2 minggu lagi, memang sudah ramai. Bali menjadi target kedua setelah Jakarta. Sebenarnya itu isu benar. Saya buka aja apa adanya. Jauh sebelum Tamrin diserang, saya sudah dapat. Karena teroris Santoso mengancam secara terbuka. Sebenarnya serangan itu ditujukan oleh para teroris ini kepada kelompok-kelompok yang dianggap memusuhi teroris. Siapa itu yang dianggap musuhnya teroris? Ya mereka yang kebijakannya menyerang teroris. Amerika, beberapa Eropa, yang negara Eropa, memang termasuk Indonesia. Orang-orang bule, gitu kan. Kita sudah belajar dari pengalaman 2002-2005. Itu yang ditarget oleh teroris. Nah sekarang orang-orang ini adanya di mana? Orang Amerika, Eropa dan sebagainya. Itu kan adanya di Jakarta. Mereka adanya di kedutaan besar, perusahaan-perusahaan asing, perusahaan multinasional kan ini di Jakarta. Sebagian lagi di Bali karena sebagai turis. Ada juga yang usaha. Di Jogja juga ada, di Sumatera Utara juga ada. Di mana yang banyak objek turis itu biasanya pariwisata ada di situ. Jadi bukan Bali diserang sebagai pulau itu bukan sebenarnya. Yang diserang itu orang bule itu, kebetulan dia hidupnya di sini. Supaya gaungnya segera mendunia, serang saja orang bule itu. Kalau dia lagi kumpul di double stick atau di mana lagi disco, bom di situ. Itu sebenarnya. Tapi bukan Bali sebagai pulau itu bukan. Tidak ada kecemburuan terhadap Bali. Mereka juga suka pergi di sini. Yang diserang itu orangnya, orang yang sedang liburan itu. Nah, saya kembali ke cerita yang tadi. 2 minggu setelah kejadian Tamrin, di sini beredar selebarannya, surat itu, malah diantar langsung ke kecamatan di Buleleng itu, naik motor yang antar pakai helm, ngasih surat kepada orang kecamatan, yang dikasih itu sopirnya Pak Camat kalau tidak salah. Begitu dibuka, itu surat tulisan Arab di atasnya, apa, apa begitu, saya nggak terlalu perhatian. Di bawahnya dia tulis, kami sudah berada di Bali dan siap meledakkan Singaraja dan Denpasar. Kalau nggak salah gitu ya pokoknya. Kami siap mati, kira-kira gitulah. Kurang lebih kira-kira gitu. Dikasih ke Pak Camat ketakutan baca surat itu. Cuma sayangnya si penerima surat ini tidak memperhatikan yang hantar surat. Dia cuma tahu orangnya naik motor, bebek, pakai jeans, pakai helm, pakai jaket Pak. Habis yang ngasih surat ini dia langsung pergi. Gak dicatat nomornya dan sebagainya. Dan tidak ada CCTV. Sehingga sampai sekarang tidak terlacak. Tidak terlacak orang itu. Sekali kejadian. Tidak berapa lama kejadian lagi. Suratnya sama kayak gitu. Ngancam mau meledakkan Denpasar juga. Lucunya kejadiannya di sekolahan. Di SMA berapa waktu itu ya? SMA 1. Saya sedang di Jakarta. Pak Dirin lapor saya, Pak, ini ada kejadian kedua kali. Waduh, siapa lagi gitu. Nah kita kan berpikirnya teroris sudah masuk ini. Selidik punya selidik, anggota kita turun, tertangkaplah si pembuat surat itu. Siapa juga? Siswa SMA itu sendiri. 2 orang, 1 laki 1 perempuan, dan orang Bali. Bayangkan.
menurut undang-undang itu bisa dihukum. Itu kan ancaman itu. Itu ancaman. Hate speech gitu, penyebar kebencian dan permusuhan. Oh, itu sempat semalam gitu ya di sini ya Pak. Sempat dingin di sini ya, 2 orang. Kalau saya di Jakarta, tunggu saya pulang dulu. Sampai Kapolri. Berita itu sampai di Jakarta. Serius itu. Walaupun belakangan saya suruh pulang. Kata prosesnya terus loh, saya ancam begitu. Sampai kedua siswa tersebut, kepala sekolah, teman-temannya satu kelas, kemudian dari guru apa dan sebagainya kumpul di polda di ruangan sebelah ini. Kata muka dengan saya jelaskan. Jangan pernah bermain-main dengan ancaman terorisme. Kamu menyebar-nyebar berita seperti itu, dampaknya luar biasa. Konjen Australia datang langsung ke ruang saya, memastikan Bali ini aman apa tidak sih? Warga negara saya banyak di sini ya. Kira-kira ngomong gitu deh. New Zealand tidak datang telepon saya. Dubes New Zealand telepon saya. Kemudian dari RSO, Regional Senior Officer dari Kedutaan Amerika telepon saya. Sama, semua menanyakan. Mereka bilang ada satu grup wisata yang sudah beli tiket ke Bali, rombongan, itu bakal gara-gara itu. Kami tidak ingin jadi korban. Ada yang perorangan, ada yang kelompok, ada yang rombongan kantor. Bayangkan implikasinya. Nah kalau ini dibiarkan kan, kemarin saya baru ditelepon oleh wartawan lokal ya, 3 kapal pesiar ya, betul lah? Ada 3 kapal pesiar batal lego jalan sampai di karena informasi yang simpang siur. Ini kan merugikan Bali. Mereka bayangkan kalau satu kapal bawa 500 orang misalnya kan, sudah 500 kamar hotel minimal. Kalau dia satu keluarga bertiga mungkin sudah 2 kamar satu keluarga. Kemudian hotel akan terpengaruh, restoran sepi, oleh-oleh sepi, itu jadi tidak sepi, akan berimplikasi ke ekonomi. Inilah jadi mari kita sikapi berbagai fenomena seperti tadi, mengupload di media sosial, karena kita belum tahu. Fakta membuktikan satu kasus ternyata yang mengupload orang Hindu, coba bayangkan aja. Maksudnya apa? Main-main aja Pak. Aduh, main-main. Kamu ini, kalau teman saya yang tentara itu bilang, operasi di Aceh itu kayak operasi main-main. Operasi main-main tapi matinya betulan. Aceh, Poso itu sama dengan ini. Main-main, ngancam-ngancam, yang membuat ini. Tapi kalau terjadi kerusuhan, fatal betul. Jadi, saya berjanji, sampai ini ketangkep, kita proses. Tetapi, mohon, Bapak juga jangan emosional. Seperti saya lah. Saya juga tidak emosi sama 2 siswa itu. Kalau saya kenakan undang-undang terorisme, unsurnya terpenuhi. Cuma kan kepala sekolahnya bilang, mohon Pak Kapolda, ini masih muda, masih sekolah, masa depannya masih panjang, dia juga tidak bermaksud apa. Ya sudah, singkat cerita saya maafkan. Saya harus berbesar hati. Saya tidak menegakkan hukum dengan kacamata kuda begitu. Kalau bicara undang-undang memenuhi unsur. Saya penjarakan habis nih masa depan. Gak bisa dia dapat SKCK. Kalau daftar kerja mau kuliah kan perlu surat dari kepolisian juga. Anda perlu SKCK untuk bisa. Kalau saya catat di situ, ini orang punya link dengan terorisme, pabrik manapun, perusahaan manapun nggak mau terima dia. Bahaya orang begini. Tetapi dengan besar hati, saya sampaikan sudah, ternyata cukup. Tidak usah dilanjutkan ke pengadilan. Saya berhentikan prosesnya. Dan saya minta Bapak sekalian juga punya kearifan seperti yang saya miliki. Ya, kalau memang sudah selesai, saya kemarin dilapori di Candi Kuning itu pada waktu nyepi, ada orang jual super mie, didorong, saya dilapori. Katanya mereka tidak tahu, warga baru, saya dilapor oleh Kapolres, sudah diselesaikan secara adat, dia harus bayar denda, sudah dipenuhi. Oke lah, kalau memang sudah semua dan ada aturan adatnya, sudah dipenuhi kewajibannya, ya
saya tidak mewakili Muslim, tidak ada urusan buat saya. Mau Muslim mau apa, kalau salah kita proses gitu kan. Yang Hindu pun saya maafkan juga. Jadi saya tetap maaf. Kalau memang bisa diselesaikan seperti itu, supaya tadi ngambil ikan itu jangan membuat keruh semuanya. Implikasinya akan lebih besar mana? Ini harus kita timbang dulu. Ya, kalau memang sudah dihukum secara adat, gitu, sudah selesai sudah. Kemarin Pak Weda Karna itu mau ke untuk urusan ini, saya sampaikan sama Kapolres, kalau bisa misalnya ditunda dan itu sudah selesai, tolong dipertimbangkan. Jangan sampai nanti datang ke sana, bicaranya berlebihan, mengungkit kemarahan massa, malah rusuh. Beliau itu hampir dikeroyok dulu, kalau tidak saya selamatkan, mohon maaf, silakan cek ke beliau. Pernah Cijanjur pun hampir dikeroyok itu, gara-gara salah bicara. Jadi saya kebetulan Muslim, saya tahu banget perangnya kelompok tertentu yang disebutkan tadi, FPI, Hizbut Tahrir, apalagi yang punya rasa simpati terhadap gerakan terorisme. Orang begitu itu gak bisa dikasih, Pak. Orang takut mati, dia malah bunuh diri. Orang mati dia cari kok. Orang nggak apa-apa dia babung, dia ledakan sendiri. Kata dia langsung masuk surga. Jemput 7 bidadari cantik. Itu yang dia minta. Jadi dia ingin dibunuh sebenarnya. Malah ada ceritanya di Jawa Timur ya. Ini cerita terjadi, betul-betul jadi di Jawa Timur. Dia anak orang mampu di Jawa Timur. Dari pesantren, dari pondok, orang tuanya kaya. Karena orang tuanya ingin anaknya maju, disekolahkan ada di Mesir, di Al-Azhar, mulai SMP. 3 tahun di SMP Al-Azhar, dia harusnya masuk SMA, setingkat SMA, Sanawiyah namanya. Dia tidak melanjutkan. Dia ikut ke Suriah, ikut ISIS. Dia tuh kalau telepon orang tuanya, itu dia selalu ngomong. Dia bilang, teman-teman saya yang bule sama-sama ISIS itu sudah pada mati, sudah pada dipanggil oleh Allah, kata dia. Oh saya belum juga ya. Coba. Jadi dia itu sudah dipanggil. Belakangan dia bunuh diri. Itu kejadian sekitar tahun yang lalu. Akhirnya dia mati bunuh diri. Coba orang begini mau diapain dia, Pak? Sulit sekali. Kita sudah punya berbagai program, ada deradikalisasi dan sebagainya. Maksudnya itu tidak perlu menghadapi mereka itu dengan kekerasan, karena itu tidak menyelesaikan masalah. Orang dia tidak takut kekerasan. Mati itu dia cari, intinya saya cari. Saya kepengen dibunuh, jadi dia cari mati. Mau dihukum penjara, nggak takut sama sekali. Dihukum penjara, dihukum gantung, dia apa ada yang minta gerasi sama presiden. Imam Samudra tidak ada. Begitu divonis mati, saya siap, tembak aja. Begitu katanya. Mempercepat saya sampai di surga soalnya. Konsep hidup pikiran dia mereka begitu. Jadi berhadapan orang begitu, nggak usah ditakut-takutin dia. Nggak ada urat takutnya. Udah otaknya dia pikir saya ini benar, kamu salah gitu. Kenapa juga polisi menasihati saya? Kamu saya tembak dulu ya. Di otaknya mereka polisi itu musuh, kafir, togut atau mereka halal darahnya gitu. Jadi kami pun nggak didengar. Mau tegas seperti apa? Dibunuhin satu-satu, makin banyak. Jadi membunuh mereka, menghukum mati itu juga bukan penyelesaian akhir, bukan. Jadi selalu dicari konsep-konsep baru. Bagaimana? Ada berbagai pendekatan dilakukan oleh negara Indonesia. Jadi kalau soal tegas, harus tegas gitu. Tapi tegas itu juga belum menyelesaikan masalah persoalannya. Terbukti tidak selesai. Mereka dihukum sampai digantung, tumbuh 10 lagi, makin banyak simpatisannya. Minimal anaknya tahu bapaknya dimatiin, saya kayak anaknya Imam Samudra itu, udah saya harus balas dendam, kira-kira begitu. Jadi ada semacam dendam warisan gitu. Berikutnya agar Polri tetap independen, ya, saya akan berusaha. Dan memang sepatutnya independen. Kami tidak berpihak kepada satu golongan mana. Kami berdiri di atas semua golongan. Tetap independen. Tolak reklamasi Teluk Benoa, masalah penolakan ini jadi begini. Saya
politik, saya politik, saya tidak punya sikap. Polisi itu adalah sikapnya berdasarkan hukum. Karena kami menegak. Sandarannya undang-undang, peraturan perundang-undang. Jadi selalu saya kembalikan kepada aturan. Bagaimana aturan? Saya menghormati aturan hukum yang berlaku. Jadi jelas, supaya ada kepastian hukum. Jadi kalau misalnya bapak-bapak tadi sampaikan termasuk kelompok yang menolak, silakan menolak. Tetapi mekanisme menolaknya juga beraturan hukum lagi. Itu dia aturan. Gak bisa karena nolak terus bakar ban, mecahin kaca, itu gak bisa kan, tangkap. Tidak ada rasa. Yang saya tangkap bukan nolaknya, mecah bannya itu, bakar-bakarnya itu yang saya tangkap. Tapi kalau bapak menyampaikan aspirasinya sesuai dengan mekanisme hukum, ya, buka di PT UN, misalnya, batalkan ini skep presiden dan sebagainya misalnya, mekanismenya benar, jangan didukung, silakan aja. Tapi bikin onar saya tangkap. Bukan menolak reklamasinya, bikin onarnya itu yang tidak boleh, harus dilakukan dengan damai ya, sesuai aturan. Unjuk rasa lapor dulu, ada aturannya kok. Jumlahnya berapa, misinya apa, ada direktur itu nanti yang mengontrol pelaksanaan. Melanggar ketentuan ya kita proses pelanggarannya itu. Bukan substansi penolakan, itu bukan urusan saya. Ada yang lebih dari itu untuk mengkaji. Saya juga bukan ahlinya, apakah ini berdampak terhadap lingkungan, tapi itu bukan bidang saya. Silakan ada Kementerian Lingkungan Hidup kok, kaji aja secara keilmuan. Kalau bukan bidangnya ngomong kan nanti tidak ada. Kan ada dokter-dokter yang belajar tentang ilmu lingkungan, bagaimana kalau laut dibentuk, laut diuruk, apakah itu kan ada teori. Nggak bisa semua orang merasa pandai. Kalau anda tidak bidangnya, tanya sama yang tahu. Sesuatu itu kalau ditangani bukan oleh ahlinya, yang ada bencana kan. Jadi serahkan kepada yang ahli. Begitu. Jadi saya tidak masuk pada area substansi penolakan, tapi saya ingin semua penolakan dan dukungan itu harus dijalankan sesuai dengan mekanisme dan aturan perundangan yang berlaku. Terakhir, mengenai perlindungan terhadap orang Bali, termasuk yang di luar Bali, agar dijaga. Jadi konsepnya adalah kepolisian negara Republik Indonesia dimanapun berada melaksanakan perlindungan terhadap seluruh warga negara. Apakah dia Bali, Jawa, Batak, Sunda, Irian, dan sebagainya. Kita lindungi semua. Bahkan orang asing yang bukan orang Indonesia pun kita lindungi. Orang asing tapi berada di Indonesia menjadi tanggung jawab kita. Pengawasan dan perlindungan orang asing ada aturan. Jadi tetap kita akan lindungi semuanya. Mekanismenya sudah ada semua. Itulah beberapa tanggapan 7 butir yang disampaikan tadi. Nanti sekiranya ada yang mau ditambahkan lagi silakan. Kalau Pak Waka, Pak Diri menambahkan juga saya memberi kesempatan. Silakan Pak Diri. Dari teman-teman ada yang mau ditambahkan, mungkin ada hal yang kurang saya sampaikan. Saya Pak, ya dari pemaparan Pak Kapolda sendiri bahwa nama saya Agus Dwi. Jadi kebetulan saya sekjen di koordinasi, dan saya menganggap dari Pak Kapolda mungkin dikutip apa yang tentang masalah bahwa dari pihak kepolisian jadi tidak berhak untuk melarang orang bepergian atau kemanapun seperti itu ya. Cuma dalam hal ini mungkin saya bisa memberikan suatu mempertanyakan bahwa di Indonesia sendiri kan sudah ada aturan bahwa organisasi atau kelompok apapun itu dasarnya itu adalah Pancasila, bukan begitu Pak? Ya. Nah, jadi kalau dilihat ada organisasi atau kelompok-kelompok yang tanda kutip anti Pancasila, bukankah sebaiknya dari pihak Polri atau aparat keamanan sudah mulai mendeteksi ataupun melihat bahwa orang ini akan bergerak kemana itu mungkin sudah ada di pantauan dari bapak-bapak di jajaran bapak juga kan gitu. Nah, dalam hal ini kami di masyarakat, kami di lapangan melihat ada organisasi yang termasuk mungkin yang sudah memproklamirkan diri bahwa mereka anti Pancasila dan lain-lain ya kan. Nah ini tidak ada suatu action atau tindakan dari jajaran cekalan atau mungkin seperti yang Pak Kapolda bilang ada pembinaan
terhadap organisasi atau kelompok ini. Nah, dari kami memohon atau meminta kepada Bapak dan seluruh jajaran dari Polri ya untuk melihat case-case seperti inilah. Jadi jangan sampai organisasi atau kelompok-kelompok yang anti Pancasila ini malah akan semakin membesar dan akhirnya ya seperti itu tadi, mereka akan bersinggungan dengan kita yang mungkin lain, kita orang-orang yang Pancasilais, menghargai keberagaman segala macam, akhirnya akan berhadapan dengan mereka. Ya, jadi saya hanya meminta pendapat dari Pak Kapolda bagaimana menyikapi organisasi dan kelompok-kelompok yang anti Pancasila ini. Terima kasih, Pak. Ya, jadi saya kira begini, ini diskusi aja ya. Ya, berbeda pandangan saja. Belum tentu juga apa yang saya katakan ini 100% benar. Tidak semua boleh ditanggap. Jadi kalau polisi penegak hukum itu, kalau ingin melakukan tindakan hukum, itu memang harus spesifik. Jadi apa? Anti Pancasila itu kan masih umum sekali. Seperti apa sih bentuk konkretnya bahwa dia anti Pancasila? Misalnya membakar lambang negara, ini Pancasila saya bakar, saya injak-injak. Mungkin nanti akan dia harus mengerucut kepada pasal pidananya. Tapi tidak ada undang-undang misalnya kamu dituduh anti Pancasila toh gitu, pasal berapa, undang-undang mana gitu kan? Apakah KUHP atau undang-undang tertentu? Karena ada sesuatu yang secara awam itu mungkin sudah dipahami bahwa ini berbahaya atau misalnya bertentangan dengan norma ya, budaya yang ada. Tapi undang-undang belum sampai ke sana. Seperti contoh yang sederhana, yang konkret saja ya. Misalnya kita tahu bahwa ISIS itu berbahaya. Tetapi undang-undang itu, undang-undang terorisme kita itu belum mengatur seperti kalau di Malaysia itu namanya Internal Security Act, ISA. Di sana itu baru dicurigai saja, Malaysia itu bisa nyomot. Indonesia undang-undangnya nggak begitu. Sudah tahu kalau dia ini kalau ceramah suka keras ya, menyokong segala macam itu kan. Undang-undang terorisme kita belum bisa menjangkau. Sehingga waktu itu terjadi di NTB, di tetangga kita di Mataram. Akhirnya dia ya ditembak setelah bikin ulang. Jadi seolah-olah undang-undang kita ini berbuat dulu baru kita tembak. Memang undang-undangnya seperti itu. Sehingga Kapolri kan minta pada DPR supaya direvisilah undang-undang terorisme itu, bikin lebih keras. Bikin lebih keras. Pokoknya kalau tangkap gitu. Nah, kita juga mau seperti itu. Tetapi mungkin kan undang-undang itu kan domainnya parlemen, DPR. Di DPR itu kan ada perwakilan-perwakilan partai. Ada juga partai-partai yang beraliran agama, yang backgroundnya agama. Ada juga yang berargumen begini, oh jangan begitu. Nanti terulang orde baru lagi. Salah-salah sedikit tangkap nggak jelas tahu dipotong. Mereka trauma, saya nggak bisa begitu. Jadi ada perdebatan untuk mempertajam undang-undang itu saja. Pertajam. Kita tidak bisa cuma nangkep dua terus. Nanti di sini resesi mumet itu. Pasal berapa ini orang mau dikenakan? Itu persoalannya kan. Supaya dia bisa dikenakan pasal, supaya dia bisa dibawa ke kejaksaan, supaya bisa disidangkan. Kalau cuma nangkep dua terus nggak diproses, kita kena pra-peradilan. Dia mau nanya, pasal berapa saya mau dituduh Pak? Saya cuma ngomong doang dan berbicara itu dilindungi. Kan ada namanya kebebasan berpendapat. Dilindungi undang-undang, bahkan Undang-Undang 45 menyebutkan setiap warga negara bebas berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat. Dilindungi oleh undang-undang. Berpendapat itu boleh kita. Harus tanya di pasalnya di mana? Pasal pidana apa yang bisa menjerat dia? Itu. Memang kadang-kadang hukum ini unik ya. Kalau yang belajar hukum kan unik. Kita tahu ini pelacur ini. Pelacur itu kan sebenarnya juga pelanggaran gitu kan. Minimal bisa kena 284 menurut KUHP kan. Profesinya seperti itu. Tapi kan karena KUHP kita warisan dari Belanda, tidak diatur pelacuran itu sebagai hukum pidana. Sehingga ada kali jodoh apa ada yang ditangkap. Gak bisa.